Yo, hai, balik lagi sama gua Sultan di sini. Kali ini gua bakal cerita tentang sesuatu yang gua benci di muka bumi ini. Ya, apapun sebutannya, gua benci sama makhluk yang satu ini bukan karena takut ya, tapi gua emang benci aja gitu liatnya dan gua yakin di antara lu semua yang nonton video ini ada juga yang benci sama kecoa. Alasan gua benci banget sama makhluk yang satu ini didasari karena suatu peristiwa di masa lalu. Oke, seperti biasa siapin waktu dan tempat kalian buat senyaman mungkin dan enjoy. Ceritanya berawal pas dulu banget ya, waktu gua masih bocil pergi ke suatu tempat. Tempat dimana semua harta karun disimpan. Tempat itu biasa disebut kulkas. Yalah kulkas doang. Jangan salah. Bukan sembarang kulkas. Dulu, emak gua suka beli banyak camilan, salah satunya es krim dan disimpan di kulkas itu. Nah, bocah mana yang gak suka es krim ya kan? Akhirnya gue tergila-gila dan kecanduan ice cream waktu itu. Sampai-sampai di suatu malam gue menyusun sebuah rencana gimana caranya gue bisa ambil tuh ice cream dari puncak kulkas atau yang bisa disebut freezer itu. Ya karena waktu itu gue emang gak boleh banyak makan ice cream ya. Tapi yang namanya bocil kan pasti berontak jika keinginannya tuh dihalangi. Nah, rencana ini adalah salah satu bentuk pemberontakan gue waktu itu. Gila gak tuh kecil-kecil udah berontak-berontak. Singkat cerita, rencana pun dimulai. Gue udah berhasil buka freezer dan bahkan gue udah ambil salah satu cup ice cream. Tiba-tiba nih ya, ada suatu makhluk seukuran buah kurma terbang ke arah gue. Ya nggak salah lagi, itu adalah si kecoa kampret itu. Hinggaplah dia tepat di muka gue, tanpa permisi, tanpa punten-punten. Ya akhirnya gue kaget. Kobrak, gue jatuh dari kursi dan ice creamnya tumpah. Bener-bener tumpah. Emak gue kebangun dan teriak maling. Ya dia gak sepenuhnya salah sih. Begitu emak ke dapur dan melihat apa yang terjadi di dapur saat itu, dia marah bukan main cuy. Horor banget rasanya. Seakan-akan rasanya tuh kayak gue bakal berakhir saat itu juga. Aduh, setelah mendapat hukuman dan ceramah yang terus mengakar kemana-mana dan mengungkit semua kesalahan gue di masa lampau. Ya biasalah ya, namanya juga emak-emak gitu kan. Akhirnya emak gue menyadari sesuatu bahwa ada yang aneh di mata gue. Ya, terlihat bengkak sebelah dan berair. Dan lu tahu apa yang dia bilang? Dia bilang kalau gue habis dipipisin kecoa cuy. Gila. Sulit menerima fakta itu waktu itu. Gue bahkan gak tahu cuy kalau kecoa ternyata bisa pipis dan menyebabkan mata bengkak. Setelah apa yang gue terima dari hukuman, ditambah mata gue bengkak karena sebuah pipis, lengkap sudah penderitaan gue waktu itu. Rencana gue juga gagal karena kecoa sialan itu. Dan sejak saat itulah gue mulai benci sama makhluk yang satu ini. Dan sekarang setiap kali gue lihat kecoa, gue tendang, gue pukul, gue semprot, dan gue kasih ke toke. Ya pokoknya bahagia gitu rasanya ngeliat mereka menderita. Tapi perbuatan gue ternyata mengundang karma ya. Beberapa waktu ke belakang rumah gue pernah diserang koloni kecoa. Percaya gak lu? Asli, banyak banget. Semuanya berawal dari penampungan air di rumah gue. Ya, penampungan air. Padahal gue baru aja mandi dan gak sengaja ketelan airnya. Emak gue panik dan menceritakan semua kejadian ini ke Pak RT. Ternyata beberapa tetangga gue juga mengalami hal yang sama. Usut punya usut ya, semua ini terjadi karena saluran air di komplek gua rusak. Ada yang bolong gitu katanya. Akhirnya banyak kecoa yang masuk dan berakhir di penampungan warga. Ya akhirnya terpaksa penampungan air di rumah gue itu harus dikuras. Tapi yang jadi masalahnya adalah gak ada karakter lain selain gua yang istilahnya tuh available gitu, tersedia. Apalagi dapat perintah langsung dari ibu negara. Ya gua gak bisa nolak lah, daripada gua dicoret dari kakak auto jadi gembel nanti. Akhirnya gue menerima misi tidak memungkinkan itu ya, atau muncul film Mission Impossible. Aduh, yang bener aja cuy. Gue harus masuk ke penampungan yang banyak kecoanya, dimana gue benci banget sama mereka-mereka ya kan. Lihatnya aja pala gue udah pusing dan pengen muntah. Apalagi masuk gitu kan. Tapi apa boleh buat, masuklah gue ke penampungan mengerikan itu ya. Singkat cerita, dengan perjuangan dan tumpah darah menghadapi para kecoa kampret itu, penampungan akhirnya bersih dan saluran air juga udah ditangani petugas setempat. Selesai. Apakah masalahnya selesai? Oh tidak, belum selesai. Karena penampungannya dikuras, rumah gua jadi nggak kebagian jatah air waktu itu. Nah, emak gua langsung telepon penjual air bersih. Tapi ternyata antriannya panjang dan pasti lama karena memang bukan cuma rumah gua yang terdampak tragedi konyol ini. Jadi banyak yang butuh air juga.
Setelah melihat apa yang terjadi, tetangga gua yang baik hati menawarkan sebuah bantuan berupa donasi air bersih. Tapi dengan syarat, harus ambil sendiri kalau mau. Ya, gua tahu, siapa lagi kalau bukan gua yang harus ngangkutin airnya. Ya daripada gua jadi gembel diusir dari rumah ya karena durhaka sama orang tua, ya udah mau gimana lagi. Di hari itu kebencian gua terhadap kecoa semakin berapi-api coy. Rasanya pengen meledak menahan semua kemarahan itu. Singkat cerita lagi, dengan penuh perjuangan gua ngangkutin air kayak kuli. Akhirnya penampungan terisi walaupun cuma sedikit. Dan sialnya ya, anehnya gitu ya, entah kenapa di hari itu rasanya gua sial banget. Bawaannya tuh gua pengen boker mulu. Gua sadar air di rumah gua itu lagi terbatas gitu, dan kalau habis ya gua harus ngangkutin lagi. Gua gak mau. Ya akhirnya gua tahan sebisa mungkin. Malah kecepirit dong. Akhirnya gue pergi ke toilet masjid aja supaya gue bisa cebok dengan tenang di sana, gak mikirin air bakal habis apa enggak. Mantap. Dan di saat yang sama ya, gue sempet kepikir jangan-jangan dewa kecoa itu marah sama gue karena perbuatan gue selama ini. Tapi itu gak adil coy, mereka yang mulai duluan ganggu kehidupan gue. Dan gue yakin beberapa kecoa yang lolos pasca peristiwa tadi ya pasti berkembang biak. Akhirnya gue ambil langkah pencegahan dan beli beberapa semprotan serangga, juga bola kamper. Alhasil kecoa mulai jarang terlihat lagi, ditambah di rumah gue ada tokek, pasti kecoa pada takut. Gue rasa kayaknya dewa tokek ada di pihak gue sekarang. Kamsahamnida. Meskipun takut karma, tapi karena dendam kesumat, setiap kecoa yang gue temui sekarang ya tetap gue pukul, tetap gue tendang, gue semprot juga, dan gue kasih toke lagi. Bodoh amat lah, pokoknya gue benci banget sama makhluk yang satu ini gitu. Tapi di balik kebencian itu ada rasa takut di dalam diri gue, terutama pada kecoa yang terbang coy. Gue nggak tahu pasti kapan kecoa itu bakal terbang, dan bahkan gue nggak bisa memprediksi kemana arah kecoa itu kalau lagi terbang. Pokoknya mereka itu unpredictable. Itu yang gue takutin dari mereka. Ditambah fakta kalau pipis mereka bisa bikin mata bengkak. Gue gak tahu ya secara ilmiah apakah pipis kecoa itu mampu menyebabkan mata bengkak atau sebagainya. Tapi itu memang terjadi pada gue saat itu ya. Ya habis apa lagi, masa sama jurik? Ya pokoknya gue takut dan gak mau hal kampret itu terulang lagi. Mungkin gue gak akan pernah damai sama kecoa karena mereka itu musuh terbesar dalam hidup gue. Gue harap gue gak sendirian di sini ya untuk membenci makhluk yang satu ini. Oke, mungkin gitu aja untuk video kali ini. Buat yang suka videonya, jangan lupa di like dan subscribe channel ini. Goodbye. Dah.